Gotta find my way to you, even though you're next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Hanifah, NPM 223507116. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu korupsi dan pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap korupsi. Ikutin terus ya. Pada sekitar 2 abad lalu, sebelum perang besar berkecamuk di tanah Jawa, ada peristiwa heboh di Keraton Jogja. Rupa-rupanya, seorang patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan dari seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Apa yang terjadi? Jadi, kala itu kolonial Hindia Timur telah kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi, bukan menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan, bukan? Mendengar cerita itu, ternyata ada salah satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita sudah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sayangnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Jadi, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, dengan adanya ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersikap skeptis dengan segala kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pejabat kita. Untungnya, ada cara ampuh untuk mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membantu pemerintahan yang lebih akuntabel, karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika saat itu Sang Patih tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum, dan tidak memihak koloni Belanda dibanding rakyatnya, perkolakan karena ketidakkepercayaan rakyat kepada pemerintahannya tidak akan terjadi. Dan mungkin juga Perang Jawa tidak akan berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati Sang Patih. Dan kita ada di masa sekarang pun sudah muak dengan adanya kasus-kasus korupsi. Nah, teman-teman, jadi itu adalah penjelasan tentang korupsi. Gimana kalau kita lanjut ke contoh korupsi? Saksikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan dulu Pak. Ada keperluan apa ya Pak? Jadi gini Pak, anak saya mau masuk ke sekolah ini. Apakah Bapak ingin membantu saya? Saya punya duit seberapa? Cuman 80 juta. Apakah Bapak berkenan membantu saya? Boleh lah Pak. Saya bisa Pak. Saya usahain anak Bapak bisa masuk ke sekolah ini Pak. Gampang lah kalau masalah itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Ilustrasi tersebut menunjukkan contoh korupsi penyuapan. Nilai-nilai kejujuran sangat penting diterapkan dalam kasus ini. Karena kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita, bukan? Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain: A. Memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. B. Upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. C. Tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kualitatifnya, dan meliputi berbagai elemen. Ada 3 penyebab utama korupsi, yaitu dipaksa, memaksa, dan terpaksa. Jadi itulah teman-teman pembahasan saya tentang korupsi. Gimana nih? Udah paham belum ya tentang bahayanya korupsi di negara ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gotta find my way